Hello everyone, how are you? Saya berharap teman-teman dalam keadaan yang baik-baik saja. And now we are going to learn about grammar. Pada saat ini kita mau belajar tentang tata bahasa. Dan poin pertama tata bahasa Inggris yang akan kita pelajari yaitu this one, simple present tense, bentuk waktu sekarang yang sederhana. Okay, let's check this out. Okay, yang pertama kita akan mulai dengan pembahasan mengenai formula, rules atau aturan bagaimana membuat kalimat dalam simple present tense, mulai dari kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya. Pertama, kita mulai dengan rumusan kalimat positif dalam simple present tense. Rumusan umumnya adalah subject diikuti oleh verb 1, ditambah akhiran s atau es untuk subjek-subjek tertentu seperti he, she, and it. Oke? Detailnya seperti ini. Untuk subjek I, you, we, and they diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Contohnya work atau study. Untuk subjek he, she, it diikuti oleh kata kerja bentuk pertama tetapi sudah diberi akhiran s atau es. Misalnya works, studies. Oke? Detailnya dalam kalimat seperti ini. I study English every week. I study English every week. Saya belajar bahasa Inggris setiap minggu. Contoh kedua, we work hard every day. We work hard every day. Kami bekerja keras setiap hari. Contoh ketiga, she studies English every week. She studies English every week. Dia belajar bahasa Inggris setiap minggu. Dan contoh yang terakhir, he works hard every day. He works hard every day. Dia bekerja keras setiap hari. Oke, seperti itulah rumusan kalimat positif beserta contohnya untuk simple present tense. Sekarang kita beralih ke rumusan dalam kalimat negatif simple present tense. Rumusan umumnya seperti ini. Subjek diikuti oleh kata kerja bantu do not dan does not, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama tanpa diberi akhiran s atau es. Detailnya seperti ini. Untuk subjek I, you, we, they diikuti oleh do not atau bentuk singkatnya don't. Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama seperti work, study, dan lain sebagainya. Kemudian untuk subjek he, she, atau it itu diikuti oleh does not atau bentuk singkatnya doesn't. Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama work, study, dan kata kerja bentuk pertama lainnya tanpa diberi akhiran s atau es. Detail dalam kalimatnya seperti ini. Contoh pertama, I do not study English every week. I do not study English every week. Saya tidak belajar bahasa Inggris setiap minggu. Contoh kedua, we do not work hard every day. We do not work hard every day. Kami tidak bekerja keras setiap hari. Contoh ketiga, she does not study English every week. She does not study English every week. Dia tidak belajar bahasa Inggris setiap minggu. Dan contoh yang terakhir, he does not work hard every day. He does not work hard every day. Dia tidak bekerja keras setiap hari. Oke, itu formula, rumusan, serta contoh kalimat negatif dalam simple present tense. Sekarang kita beralih ke rules, formula atau aturan untuk pembuatan kalimat tanya dalam simple present tense. Rumusan umumnya adalah tinggal kita meletakkan do atau does di depan subjek dan diakhiri dengan
verb one, dan tanda tanya. Rumusan detailnya seperti ini. Do, kemudian diikuti oleh subjek I, we, you, they, kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Contohnya work, study, dan kata kerja bentuk pertama lainnya. Kemudian untuk does itu diikuti oleh subjek seperti he, she, it. Kemudian diikuti oleh kata kerja bentuk pertama. Contohnya work, study, dan kata kerja bentuk pertama lainnya. Dan jangan lupa untuk membubuhi tanda tanya. Oke, detail dalam kalimatnya seperti ini. Yang pertama, do you study English every week? Do you study English every week? Apakah kamu belajar bahasa Inggris setiap minggu? Contoh yang kedua, do they work hard every day? Do they work hard every day? Apakah mereka bekerja keras setiap hari? Contoh yang ketiga, does she study English every week? Does she study English every week? Apakah dia belajar bahasa Inggris setiap minggu? Dan contoh yang terakhir, does she work hard every day? Does she work hard every day? Apakah dia bekerja keras setiap hari? Oke, itu formula umum disertai dengan contoh-contoh dalam kalimat untuk kalimat positif, kalimat negatif, serta kalimat tanya dalam simple present tense. Sekarang kita beralih ke hal kedua yang tidak kalah penting adalah kegunaan atau fungsi dari simple present tense. Oke, kita mulai dengan kegunaan atau fungsi yang pertama. Simple present tense digunakan untuk menyatakan suatu hal yang diterima kebenarannya baik pada waktu lampau, sekarang, dan waktu yang akan datang. Oke, saya ulangi. Simple present tense digunakan untuk menyatakan suatu hal yang diterima kebenarannya baik pada waktu lampau, sekarang, dan waktu yang akan datang. Contoh, the world is round. The world is round. Bumi berbentuk bulat. The world is round atau bumi berbentuk bulat. Semua orang pasti mengakui kebenarannya, baik orang-orang yang hidup pada waktu lampau, sekarang, ataupun pada waktu yang akan datang, akan mengakui bahwa bumi itu bulat, dan itu sudah menjadi kebenaran umum. Contoh kedua, yang merupakan kebenaran umum atau general truth. The sun rises in the east. The sun rises in the east. Matahari terbit dari timur. Semua orang, baik yang hidup pada waktu lampau, sekarang, dan yang akan hidup pada waktu yang akan datang, pasti akan mengakui bahwa matahari terbitnya dari sebelah timur, bukan dari sebelah barat. Oke, contoh general truth berikutnya. Water consists of hydrogen and oxygen. Water consists of hydrogen and oxygen. Sekali lagi, water consists of hydrogen and oxygen. Air terdiri dari hidrogen dan oksigen. Oke, itu kegunaan pertama. Sekarang kita beralih ke kegunaan yang kedua. Simple present tense juga digunakan untuk menyatakan suatu hal yang biasa dilakukan atau diulang-ulang, atau biasa disebut habitual and repetitive. Oke, sekali lagi, simple present tense juga digunakan untuk menyatakan suatu hal yang biasa dilakukan atau diulang-ulang, atau biasa disebut habitual and repetitive. Contoh, I usually leave for work at 9 a.m. Saya biasa pergi kerja jam 9 pagi. Jadi kalau kita mau menyatakan sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan kita, maka tense atau bentuk waktu yang dipakai pasti simple present tense. Contoh kedua, he always eats hamburger
for his lunch. He always eats hamburger for his lunch. Dia selalu makan hamburger untuk makan siangnya. Oke, teman-teman. Demikianlah pembahasan kita mulai dari rules, formula, sampai pada kegunaan dari simple present tense. Semoga konten pada video yang sudah saya tampilkan ini bermanfaat bagi teman-teman. Kalau konten pada video ini dirasa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman, saya minta jangan lupa, don't forget to like, subscribe, comment, and share. Thank you very much.